너희들 한국 갈 거야. Kalian semua bakal ke Korea. 알비, 크레타, 인탄, 리젯, 리스키. Annyeonghaseyo, nama aku Alfiana, biasa dipanggil Alfi. Posisi aku di sini sebagai Business Development atau BD, yang biasa disebut BD. Aku kepribadiannya extrovert. Waktu itu pernah tes 86%, hasilnya extrovert. Terus untuk zodiak, aku zodiaknya Capri girl. Hai, nama aku Greta Ragasusgara, biasa dipanggil Greta. Posisi aku di sini sebagai business development. Terus aku orangnya ambivert, tapi lebih cenderung ke introvert. Terus zodiak aku Taurus. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Intan Putri Cahyarani, biasanya dipanggil Intan, dan aku adalah content creator. Aku introvert akut, dan zodiak aku adalah Capricorn. Annyeong Yorobun, perkenalkan nama aku Zidni Rizky Sheila, biasa dipanggil DZ. Aku sebagai content creator di LVS Team dan aku anaknya ambivert tapi introvertnya lebih banyak. Terus zodiak aku Leo. Halo semua, nama gue Rizky Panda. Gue sini sebagai videographer dan video editor. Gue itu orangnya introvert dan juga gue berzodiak Sagittarius. Jujur itu agak lumayan kaget ya. 너희들 한국 갈 거야. Kalian semua bakal ke Korea. 왜냐하면은 우리가 이번에 한국 가서 행사를 할 거야. Super seneng banget karena aku udah manifest juga. Kayak tahun lalu kan aku udah berangkat, cuma itu Mister tuh bilang kayak mungkin 2 tahun lagi, which is itu 2024 kan. Tapi aku kayak manifest aja. Senang banget, nggak nyangka anak baru dapat kesempatan buat ikutan ke Korea. Jadi ini opportunity yang seru banget ya pokoknya. Bersyukur sekali. Balik lagi aku super exciting karena akhirnya aku dapat kesempatan lagi di tahun ini, karena di tahun sebelumnya itu aku udah pernah ikut ke Korea. Kainis, kenapa? Kita mau tanya cara bikin visa gimana? Cara bikin visa gimana? Emang kalian belum bikin visa? Kok belum? Ini udah tanggal berapa loh? Kalian kan mau ke Korea? Sekarang deh bikin sana, cepet, buruan bikin visanya. Nanti aku kirim syarat-syaratnya apa aja. Serahkan sekarang. Kak, gimana sih cara bikin itu visanya? Aku bingung. Tolong aku kirim ya by WhatsApp ininya. Udah aku kirim, Vi. Cek WhatsApp. Mungkin kalau kayak gitu tips dari aku apa ya? Ikutin semua administrasinya, terus kan ada formnya juga. Kalian harus bener-bener detail banget sama formnya, bukan kayak ngisi form yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman lihat formnya visa Korea, dia tuh kayak ada box-boxnya gitu, dan itu tuh kadang suka nggak kebaca. Jadi teman-teman harus cek banget. Dan kalau misalkan kurang yakin nih ngisinya, teman-teman mungkin nanti pas di Korean Visa Application Center-nya bisa tanya ke staff di situ, karena pasti bakal dibantuin juga. Pas bikin visa sih aku nggak ada ya, karena kan tahun lalu aku juga sempat bikin. Aku yang paling ribetnya itu pas tahun lalu, karena dari kartu keluarga sampai akte dan lain-lain tuh aku nggak pegang. Jadi aku bener-bener hamin berapa baru ngurus itu semua. Dan kalau yang tahun ini so far nggak ada, karena aku juga udah tahu kan flow-nya. Tapi paling dari teman-teman yang lain sih yang belum pernah ngurus visa itu mungkin banyak kendalanya. Kalau kemarin sih pada saat bikin visa aku ada kendala karena rekening koran aku kurang 1 bulan. Jadi aku harus buru-buru immediately ke bank buat cetak rekening koran. Itu aja sih, tapi selain itu dimudahkan untungnya. Sebenarnya ada cerita lucu pas waktu kita lagi mau foto visa. Nah, karena si Iki ini sendirian, videographer, dia harus ngetekin foto visa satu-satu kita.
dan kita akan gantian buat nge-tag foto visanya dia. Dan challenge-nya adalah dia itu terlalu tinggi guys, jadi untuk pengaturan kamera dan segala macam kita kayak abangnya ketinggian. Iya gue. Gak kelihatan di kameranya gitu. Jadi kayak kita harus oke, coba Ki lu lihat sendiri deh hasilnya gimana. Mungkin kalian bingung kali ya kenapa tiba-tiba LVS bikin series YouTube. Ada yang mau jawab di sini? Siapa yang mau jawab? Kenapa tiba-tiba kita bikin series YouTube? Jadi kita ke Korea itu karena mau bikin konten YouTube dan visit ke brand-brand yang mau muncul di LVS. Apa teman? Selain itu mungkin aku tambahin dikit. Jadi kan mungkin selama ini teman-teman bingung LVS itu apa sih? Multi shop gitu kan, jualan produk-produk brand Korea gitu. Apakah kita benar-benar official? Apakah kita benar-benar trusted or original dan segala macam? Mungkin dari trip ini kalian bisa lihat sendiri, kita bakal kunjungin prinsip-prinsip kita, brand-brand kita. Jadi kalian bisa lihat benar-benar proses kita bekerja sama dengan brand di luar sampai ke depannya. Hopefully dengan adanya video business trip ini teman-teman bisa lebih aware dan lebih trust ke kita sebagai LVS, sebagai importer dari brand-brand skincare dan makeup beauty intinya dari Korea. Terus bisa beli di kita juga ya nanti kalau misalkan itu ada websitenya. Website-nya. Oke, jadi aku seneng banget brand-brand baru itu bakalan masuk. Jadi beberapa brand baru itu bakalan masuk ke sini, ke LVS Shop. Dan aku jujur aja excited banget. Perasaan aku pertama pasti deg-degan, habis itu aku excited banget karena ada beberapa brand yang aku pengen mereka masuk ke Indonesia. Nah, sebagai business development, khususnya nih aku punya project di offline store. Jadi aku belajar ke Korea itu aku pengen lihat nih offline store di Korea itu seperti apa, KV-nya mereka seperti apa, fixture-nya mereka seperti apa, dan semoga aku bisa bawa konsep Korea itu ke Indonesia. Ada Musik Dimension, terus ada juga Q-Tem, terus banyak banget produk-produk skincare yang pastinya bagus banget, Pol. Sebelum kita dikasih tahu kalau ke Korea itu mau visit brand, jadi sebenarnya aku sebagai business development bersama tim itu tuh udah curation dulu, udah curate brand-brand ini gitu. Kita udah tahu gitu tentang brand-brand yang kita bakal kunjungin. Tapi ini bagus packaging sama kayak mode. Bacanya agak sukanya berarti belum. Bacanya agak sukanya berarti belum. Bacanya agak sukanya berarti belum. Kode blue yang mana? Kode glow. Jadi kan makin penasaran kalau misalkan brand itu ada di Indonesia gitu loh. Jadi aku berharap sekali brand itu ada di Indonesia. Pastinya stressful banget karena kan kita kan mau keluar negeri, kita ngurusin sesuatunya segala macam di luar negeri itu banyak banget. Ditambah lagi dengan kerjaan konten, kerjaan di sana ngapain, semua tim pasti pada sibuk. Jadi kita lumayan kebagi-bagi fokusnya dan sampai akhirnya weekend pun disuruh masuk. Itu lumayan melelahkan sih. Jadi kita tetap masuk waktu hari libur tuh tanggal 26 kalau nggak salah. Jadi habis Natalan kita tetap masuk ke kantor, terus kita shoot konten, terus kita meeting juga. Jadi banyak meeting lah yang kita lakuin, entah kayak kita menjabarkan preparation tentang konten apa yang kita mau buat. Lumayan capek karena kenapa capek? Itu kan kita tuh seminggu sebelum berangkat kita masih harus masuk sampai meetingnya malam, terus masih kayak bikin konten-konten juga sampai malam kita di interview dan lain-lain. Itu nguras tenaga juga, jadi aku ngerasa kayak bingung gitu loh, ini deg-degan tapi capek tapi kayak excited gitu. Kita meeting sampai malam, terus weekend juga masuk, pasti kita mempersiapkan hal-hal se-perfect mungkin. Jadi pada saat nanti kita di Korea sampai ke Korea itu everything is perfect. Bawaan kantor agak banyak ya.
Oke, jadi yang pertama karena awalnya itu kan aku kirain Kak Unjong tuh bercanda kan. Oh guys, tiket udah gue beli. Tapi kayak ada problem gitu loh website ininya. Ada tiket-tiket yang nggak bisa kebeli. Siapa aja? Ada punya DZ, Alma sama punya Ajwa. Dancernya lagi. Biasa aja, saya bisa. Tapi gue udah tanya kan, kata dia sih Nggak boleh kayak ya udah aman. Nanti diobrolin dulu ke kantor. Nanti Dizet sama Azwa berangkatnya sendiri ya. Terus aku kira tuh bercanda gitu loh. Ternyata beneran berangkatnya berdua doang. Abis itu aku itu berangkatnya dari pagi karena takut telat flightnya dan lain-lain. Abis itu aku ketemuan dulu sama Azwa dan berangkat bareng ke bandara. Terus ternyata pas udah check in itu sekitar jam 9-an, aku lupa pesawatnya delay. Jadi aku harus menambah 1 jam di bandara dan itu masih pagi. Kita ke cafe dan selama di cafe itu setelah ngobrol-ngobrol tiba-tiba ada waitersnya tuh nanya ke Azwa kayak, kakak yang main Mermaid in Love ya gitu. Akhirnya mereka foto-foto dan aku ketawain. Akhirnya flight ke Malai. Terus karena ini pertama kalinya aku transit gitu, jadi aku mencari tahu nih gimana sih caranya transit. Kesulitannya sudah mulai dari kita berangkat dari kantor ke bandara. Jadi itu benar-benar mepet banget karena salah satu teman kita tuh masih meeting sama sister. Kayak musiknya itu kan tadinya mau dibikin gabung sama brand lain, cuma kayaknya bagus kalau sendiri. Aku berangkat kepisah sama tim lain karena kan mobilnya nggak cukup ya. Kita 1 orang bawa 2 bagasi, by the way. Terus aku 1 mobil sama Kak Greta dan Bang Denny dari tim sebelah. Jadi aku 1 mobil sama bertiga lah, kita 1 taksi. Terus ini udah pack banget tuh koper kita karena Good vlog. Tetap bekerja. Mama. Terus udah gitu kita delay di Indonesia. Kita berangkat dari Indonesia kalau nggak salah delay 1 jaman ya, 1,5 jam. So far dari perjalanan dari Jakarta ke Malaysia, kita transit dulu di Malaysia. Transit di Malai. Jadi aku pernahnya ke Singapura doang tapi belum pernah ke Malai, jadi nggak tahu kalau misalnya transit tuh harus kita lapor lagi, tukar boarding pass di sana. Terus di situ karena tim yang sebelumnya, yang Kak Honjong, yang manajer aku udah tiba duluan di sana sama beberapa temen yang lain, dia ngarahin. Jadi begitu sampai kita buru-buru tuh semuanya. Nah, halo Dejat, akhirnya ketemu juga. Yeay, kita ketemu. Setelah berapa jam kita? Finally kita udah sampai Korea guys. So excited.